Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa capek padahal hidup kelihatannya baik-baik saja? Bukan karena dunia terlalu berat, tapi karena kita terlalu sering berbohong pada diri sendiri. Kejujuran sering kita pahami sebagai sesuatu yang ditujukan ke orang lain, padahal bentuk kejujuran yang paling sulit justru adalah kejujuran pada diri sendiri. Banyak dari kita bisa berkata jujur di depan orang, tapi gagap saat harus menatap isi hati sendiri. Kita terbiasa bilang, "Gak apa-apa," padahal sebenarnya lelah. Terbiasa tersenyum padahal hati berantakan. Dan terbiasa meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja tanpa pernah benar-benar bertanya apa yang sebenarnya kita rasakan. Dari sinilah masalah sering bermula, bukan karena hidup kita buruk, tapi karena kita menolak mengakui kenyataan yang ada di dalam diri. Kejujuran pada diri sendiri bukan tentang menyalahkan atau menghakimi, tapi tentang berani melihat apa adanya, tanpa topeng, tanpa pembenaran, dan tanpa drama berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, kebohongan pada diri sendiri sering terlihat sepele. Kita bilang, "Aku cuma capek biasa," padahal sebenarnya kecewa. Kita bilang, "Aku baik-baik saja," padahal sedang merasa tidak dihargai. Kita bilang, "Aku masih kuat," padahal sebenarnya sudah lama ingin berhenti. Kebohongan kecil ini lama-lama menumpuk, menjadi beban yang tidak kita sadari. Kita tetap menjalani rutinitas, tetap tertawa, tetap produktif, tapi di dalam ada ruang kosong yang terus melebar. Masalahnya, selama kita tidak jujur, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya perlu disembuhkan. Kita sibuk mencari solusi di luar, padahal akar persoalannya ada di dalam diri yang belum diakui. Kejujuran pada diri sendiri sering terasa menakutkan, karena berarti kita harus menerima kenyataan yang tidak selalu sesuai harapan. Mengakui bahwa kita salah memilih, salah berharap, atau terlalu lama bertahan pada sesuatu yang tidak sehat bukanlah hal yang mudah. Ada rasa malu, ada rasa bersalah, ada rasa takut dianggap gagal. Tapi justru disitulah titik awal kedewasaan. Selama kita terus menyangkal, kita akan terus terjebak di pola yang sama. Kita mengulang kesalahan yang sama, berharap hasil yang berbeda, lalu menyalahkan keadaan ketika semuanya kembali mengecewakan. Padahal, tanpa kejujuran, perubahan hanyalah ilusi. Banyak dari kalian mungkin merasa sudah mengenal diri sendiri, padahal yang dikenal seringkali hanyalah versi diri yang ingin ditampilkan. Kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita kejar, apa yang kita banggakan, tapi sering menghindari bagian diri yang rapuh, takut, dan bingung. Kita lebih nyaman menyebut diri sebagai orang yang kuat daripada mengakui bahwa kita sedang kewalahan. Kita lebih suka terlihat sibuk daripada jujur bahwa kita sedang kehilangan arah. Kejujuran pada diri sendiri bukan berarti kita lemah. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa kita cukup berani untuk berhenti berpura-pura. Saat kita mulai jujur, mungkin hidup tidak langsung terasa lebih ringan. Justru sebaliknya, ada fase di mana semuanya terasa lebih berat karena kita akhirnya membuka mata terhadap kenyataan yang selama ini ditutup rapat. Kita mulai sadar bahwa ada luka lama yang belum sembuh, ada mimpi yang sudah lama ditinggalkan, ada batasan yang sering kita langgar demi menyenangkan orang lain. Tapi dari kesadaran itulah muncul kelegaan yang perlahan. Setidaknya, kita tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Kita tidak lagi memaksakan peran yang tidak cocok hanya demi terlihat baik-baik saja. Kejujuran pada diri sendiri juga berarti mengakui bahwa kita tidak selalu tahu jawabannya. Kita tidak selalu tahu harus kemana, harus memilih apa, atau harus bertahan berapa lama. Mengakui kebingungan bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita sedang belajar. Banyak orang terjebak dalam tekanan untuk selalu yakin, selalu benar, dan selalu punya rencana. Padahal, hidup jarang berjalan lurus. Kadang kita perlu berhenti sejenak, mengakui bahwa kita lelah, bingung, dan butuh waktu. Dari kejujuran inilah muncul ruang untuk bernapas, ruang untuk memikirkan ulang, dan ruang untuk memilih dengan lebih sadar. Belajar jujur dengan diri sendiri juga berkaitan erat dengan cara kita memandang emosi. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk menekan perasaan tertentu. Marah dianggap buruk, sedih dianggap lemah, takut dianggap tidak dewasa. Akhirnya, kita tumbuh menjadi orang-orang yang pandai menyembunyikan emosi, bahkan dari diri sendiri. Kita menyangkal kemarahan dengan berkata, "Aku nggak marah kok." Menyangkal kesedihan dengan berkata, "Aku baik-baik saja." Menyangkal ketakutan dengan berkata, "Aku santai aja."
Padahal emosi yang ditekan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi stres, cemas, atau kelelahan yang tidak jelas asalnya. Kejujuran pada diri sendiri berarti memberi izin pada diri untuk merasakan apa yang memang sedang dirasakan. Bukan untuk larut berlebihan, tapi untuk mengakui keberadaannya. Saat kita jujur bahwa kita sedang marah, kita bisa mencari cara yang sehat untuk menyalurkannya. Saat kita jujur bahwa kita sedang sedih, kita bisa memberi waktu pada diri untuk pulih. Saat kita jujur bahwa kita sedang takut, kita bisa lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Emosi bukan musuh, ia adalah sinyal. Masalahnya bukan pada emosinya, tapi pada kebiasaan kita yang menolak mendengarkannya. Dalam hubungan dengan orang lain, ketidakjujuran pada diri sendiri sering membuat kita terjebak dalam relasi yang melelahkan. Kita bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut sendiri. Kita mengiyakan bukan karena setuju, tapi karena takut mengecewakan. Kita memendam bukan karena tidak penting, tapi karena takut konflik. Lama-lama hubungan yang seharusnya memberi dukungan justru menjadi sumber tekanan. Kita merasa tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dipahami. Padahal kita sendiri tidak jujur tentang apa yang kita butuhkan dan rasakan. Belajar jujur dengan diri sendiri berarti berani menetapkan batasan. Batasan bukan tanda egois, tapi tanda bahwa kita menghargai diri sendiri. Kita tidak selalu harus tersedia, tidak selalu harus mengerti, dan tidak selalu harus mengalah. Saat kita jujur tentang batas kemampuan dan batas emosi kita memberi kesempatan pada hubungan untuk menjadi lebih sehat. Orang yang tepat akan menghargai kejujuran itu, sementara yang tidak mungkin akan pergi, dan itu bukan kehilangan, tapi penyaringan alami. Kejujuran pada diri sendiri juga menyentuh cara kita memaknai kesuksesan. Banyak dari kita mengejar sesuatu bukan karena itu yang kita inginkan, tapi karena itu yang dianggap benar oleh lingkungan. Kita mengejar pengakuan, status, dan validasi, sambil mengabaikan suara kecil di dalam diri yang sebenarnya ingin hal lain. Akhirnya kita mencapai sesuatu tapi tetap merasa kosong, bukan karena pencapaiannya salah, tapi karena jalannya tidak selaras dengan diri kita. Kejujuran di sini berarti berani bertanya, ini benar-benar yang kita inginkan atau hanya yang kita kejar karena takut dinilai gagal? Saat kita mulai jujur, mungkin ada banyak hal yang perlu dilepaskan. Mimpi lama yang sudah tidak relevan, peran yang terlalu sempit, dan ekspektasi yang tidak realistis. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang untuk tumbuh. Kita berubah, dan itu wajar. Apa yang cocok dulu belum tentu cocok sekarang. Dengan jujur mengakui perubahan itu, kita bisa menata ulang hidup dengan lebih sadar, bukan sekedar mengikuti arus. Kejujuran pada diri sendiri juga berarti menerima bahwa kita tidak sempurna. Kita punya sisi baik dan sisi buruk, keberanian dan ketakutan, niat baik dan ego pribadi. Menerima semua itu membuat kita lebih manusiawi. Kita tidak lagi sibuk membangun citra, tapi fokus membangun karakter. Dari sini, kepercayaan diri yang lebih sehat tumbuh, bukan yang bergantung pada pujian, tapi yang berakar pada penerimaan diri. Proses belajar jujur dengan diri sendiri tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh naik turun. Ada hari di mana kita merasa sudah sangat mengenal diri, lalu keesokan harinya merasa asing dengan diri sendiri. Itu normal. Diri kita bukan benda mati, tapi sesuatu yang terus berkembang. Kejujuran berarti terus memperbaharui pemahaman kita tentang diri sendiri, bukan berpegang pada label lama yang mungkin sudah tidak relevan. Kita belajar mendengarkan lagi, merasakan lagi, dan memahami lagi. Seringkali kejujuran dimulai dari pertanyaan sederhana yang jarang kita tanyakan. Apa yang sebenarnya kita rasakan hari ini? Apa yang sedang kita hindari? Apa yang kita butuhkan? Bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sepele, tapi jawabannya bisa membuka banyak hal. Selama ini kita sibuk memenuhi tuntutan luar sampai lupa mengecek kondisi dalam. Padahal tanpa fondasi yang jujur, semua yang dibangun di atasnya mudah goyah. Kejujuran pada diri sendiri juga menuntut kita untuk bertanggung jawab. Mengakui perasaan bukan berarti melempar kesalahan pada keadaan atau orang lain. Justru sebaliknya, kita belajar melihat peran kita dalam setiap situasi. Kita belajar berkata, aku memilih ini, atau aku membiarkan ini terjadi. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengambil kembali kendali. Selama kita terus menyalahkan luar, kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Kejujuran memberi kita kekuatan untuk memilih dengan lebih sadar ke depannya. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, kejujuran sering kalah oleh kebisingan. Kita terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain sampai lupa mendengar suara sendiri.
Media sosial memberi gambaran hidup yang tampak sempurna, membuat kita merasa tertinggal, kurang, atau gagal. Tanpa kejujuran, kita mudah terjebak dalam permainan perbandingan yang tidak ada habisnya. Kita mengejar versi hidup yang bukan milik kita, lalu heran kenapa selalu merasa tidak puas. Belajar jujur dengan diri sendiri berarti berhenti sejenak dari kebisingan itu. Kita belajar menilai hidup berdasarkan nilai kita sendiri, bukan standar orang lain. Kita belajar mengakui bahwa setiap orang punya garis waktu yang berbeda. Kita belajar bahwa cukup bukan berarti kalah, dan sederhana bukan berarti gagal. Dari sini, muncul rasa damai yang tidak tergantung pada pengakuan luar, tapi pada keselarasan dalam. Kejujuran juga mengajarkan kita untuk lebih jujur pada orang lain. Saat kita terbiasa jujur dengan diri sendiri, kita tidak lagi merasa perlu memakai topeng tebal di depan orang lain. Kita bisa berkata jujur tanpa harus menyakiti, bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah berlebihan, dan bisa berkata iya tanpa mengorbankan diri. Hubungan menjadi lebih otentik, lebih ringan, dan lebih manusiawi. Ada kalanya kejujuran membuat kita harus menghadapi konsekuensi yang tidak nyaman. Mungkin kehilangan, mungkin penolakan, mungkin kekecewaan. Tapi ketidakjujuran juga punya harga, dan seringkali harganya lebih mahal. Hidup dalam kepura-puraan menguras energi, mencuri kebahagiaan, dan menjauhkan kita dari diri sendiri. Kejujuran mungkin menyakitkan di awal, tapi dalam jangka panjang, ia membebaskan. Belajar jujur dengan diri sendiri bukan tentang menjadi keras atau terlalu kritis. Ini tentang menjadi tulus dan penuh welas asih pada diri. Kita mengakui kelemahan tanpa menghina diri, mengakui kesalahan tanpa terjebak rasa bersalah, dan mengakui keterbatasan tanpa merasa rendah. Dari sikap inilah pertumbuhan yang sehat bisa terjadi. Pada akhirnya, kejujuran dengan diri sendiri adalah fondasi dari hidup yang lebih utuh. Kita tidak lagi menjalani hidup berdasarkan autopilot, tapi dengan kesadaran. Kita tahu kenapa kita melakukan sesuatu, dan kita berani berhenti ketika sesuatu tidak lagi sejalan. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi setidaknya jujur. Dan kejujuran itu memberi ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Saat kita jujur, kita tidak lagi sibuk melarikan diri dari diri sendiri. Kita belajar duduk dengan perasaan yang tidak nyaman, mendengarkan pikiran yang selama ini dihindari, dan menerima diri apa adanya. Dari penerimaan itu, muncul keberanian untuk berubah. Perubahan yang tidak dipaksakan, tapi lahir dari pemahaman. Kita tidak lagi berubah karena benci diri sendiri, tapi karena peduli. Kejujuran juga membuat kita lebih sabar dalam menjalani proses. Kita tidak lagi menuntut diri untuk cepat sampai, cepat pulih, atau cepat berhasil. Kita memahami bahwa setiap langkah punya waktunya sendiri. Ada hari produktif, ada hari stagnan, dan ada hari di mana bertahan saja sudah cukup. Dengan jujur mengakui kondisi ini, kita tidak lagi menghakimi diri secara berlebihan. Hidup yang jujur bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang. Bedanya, kita menghadapinya dengan kepala tegak, bukan dengan pura-pura. Kita tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang bisa kita lakukan. Sisanya, kita lepaskan. Kita tidak lagi memikul beban yang bukan milik kita, tidak lagi memaksakan kontrol atas hal-hal yang di luar jangkauan. Bagi kalian semua yang sedang belajar jujur dengan diri sendiri, ketahuilah bahwa kalian tidak sendirian. Banyak orang terlihat yakin dan tenang, padahal sedang berjuang dengan hal yang sama. Tidak apa-apa merasa bingung, ragu, dan lelah. Yang penting kita tidak berhenti mendengarkan diri sendiri. Kejujuran bukan tujuan akhir, tapi proses yang terus berjalan. Setiap kali kita berani jujur, sekecil apapun itu, kita sedang membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Hubungan yang didasari tuntutan berlebihan, tapi pemahaman. Dari hubungan inilah, hidup yang lebih seimbang bisa tumbuh. Kita mungkin tidak selalu bahagia, tapi kita lebih utuh. Kita mungkin tidak selalu yakin, tapi kita lebih jujur. Belajar jujur dengan diri sendiri adalah hadiah yang kita berikan pada diri kita sendiri. Hadiah berupa kebebasan untuk menjadi manusia dengan segala ketidaksempurnaan dan potensi. Saat kita berhenti berbohong pada diri sendiri, kita berhenti hidup setengah-setengah. Kita mulai hidup dengan kesadaran penuh, menerima kenyataan dan melangkah dengan lebih ringan. Dan disitulah hidup pelan-pelan menemukan maknanya sendiri. Kejujuran dengan diri sendiri seringkali diuji saat kita berada di titik persimpangan hidup, saat pilihan tidak lagi hitam putih, dan keputusan apapun terasa beresiko. Di momen seperti ini, banyak dari kita tergoda untuk memilih jalan yang paling aman secara sosial, bukan yang paling jujur secara batin. Kita memilih diam karena takut dianggap ribet. Kita memilih bertahan karena takut dicap gagal. Kita memilih menunda karena takut salah langkah. Padahal,
Ketidakjujuran pada diri sendiri di titik-titik penting seperti ini bisa membuat hidup berjalan jauh dari arah yang sebenarnya kita inginkan. Kita mungkin tetap bergerak, tapi tanpa rasa utuh, seperti berjalan dengan sepatu yang ukurannya tidak pas. Belajar jujur di fase ini berarti berani mendengar suara hati yang sering kita abaikan. Suara yang tidak selalu keras, tapi konsisten. Suara yang mungkin berkata bahwa kita sudah terlalu lama mengalah, atau bahwa kita sedang mengejar sesuatu yang tidak lagi bermakna. Suara ini sering kalah oleh logika yang dibentuk oleh ketakutan dan tuntutan sekitar. Kita diajarkan untuk rasional, tapi sering lupa bahwa kejujuran emosional juga bagian dari rasionalitas. Mengabaikan perasaan bukan tanda kedewasaan, justru sering menjadi sumber keputusan yang keliru. Kejujuran juga menuntut kita untuk berhenti menyederhanakan masalah dengan kalimat-kalimat penghiburan palsu. Kalimat seperti "yang penting disyukuri" atau "orang lain lebih susah" sering terdengar bijak, tapi bisa menjadi cara halus untuk menutup luka yang belum sembuh. Bersyukur itu penting, tapi kejujuran lebih dulu diperlukan. Kita bisa bersyukur sambil tetap mengakui bahwa kita terluka, kecewa, atau marah. Dua hal ini tidak saling meniadakan. Justru dengan jujur, rasa syukur menjadi lebih tulus, bukan sekadar penyangkalan. Saat kita mulai jujur, kita juga belajar membedakan mana keinginan dan mana pelarian. Tidak semua yang kita kejar benar-benar berasal dari kebutuhan batin. Ada kalanya kita sibuk mengejar validasi karena merasa tidak cukup, sibuk mencari perhatian karena merasa tidak dilihat, atau sibuk bekerja tanpa henti karena takut menghadapi kesunyian. Kejujuran membantu kita melihat motif di balik tindakan. Dari situ kita bisa memilih ulang, apakah ingin terus berlari atau mulai berhenti dan berdamai. Kejujuran pada diri sendiri bukan proses yang selalu tenang. Kadang ia memunculkan konflik batin yang membuat kita tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan itu sering menjadi tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Seperti otot yang terasa pegal saat dilatih, hati dan pikiran juga butuh adaptasi saat kita berhenti berbohong. Yang penting kita tidak menyerah hanya karena prosesnya tidak menyenangkan. Justru disitulah letak nilainya. Dalam keseharian, kejujuran sering diuji oleh kebiasaan kecil yang kita anggap normal. Kita memaksakan diri tetap produktif saat tubuh dan pikiran meminta istirahat. Kita mengabaikan sinyal lelah dengan alasan tanggung jawab. Kita terus berkata sebentar lagi pada diri sendiri, padahal sebentar itu tidak pernah benar-benar datang. Lama-lama kita kehilangan kemampuan untuk membaca diri sendiri. Kita tidak tahu lagi kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan, karena semua terasa sama-sama melelahkan. Belajar jujur berarti berani mengakui batas, bukan hanya secara fisik tapi juga mental dan emosional. Batas ini sering kita langgar sendiri. Kita memaksa diri menyenangkan semua orang, hadir di semua tempat, dan memenuhi semua ekspektasi. Padahal tidak ada manusia yang bisa melakukan semuanya tanpa konsekuensi. Kejujuran mengingatkan kita bahwa mengatakan tidak pada satu hal sering berarti mengatakan iya pada kesehatan diri sendiri. Kejujuran juga membuat kita lebih sadar akan pola-pola yang berulang. Kita mulai melihat bahwa masalah yang datang silih berganti seringkali memiliki akar yang sama. Bukan karena kita kurang beruntung, tapi karena kita belum jujur melihat peran kita di dalamnya. Selama kita terus menutup mata, pola itu akan terus terulang dengan wajah yang berbeda. Kejujuran bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk menghentikan siklus yang melelahkan. Banyak dari kalian mungkin merasa takut jika terlalu jujur, hidup akan berantakan. Takut jika mengakui ketidakbahagiaan, semuanya akan runtuh. Padahal seringkali yang runtuh bukan hidupnya, tapi ilusi yang selama ini dipertahankan. Dan itu bukan kehilangan yang perlu ditangisi, tapi ruang kosong yang siap diisi dengan sesuatu yang lebih sesuai. Kejujuran tidak menghancurkan hidup, ia hanya meruntuhkan bangunan rapuh yang memang tidak kokoh sejak awal. Dalam proses ini, penting untuk bersikap lembut pada diri sendiri. Kejujuran bukan interogasi, tapi dialog. Kita tidak sedang mengadili diri, tapi sedang mencoba memahami. Ada perbedaan besar antara berkata "aku payah" dengan berkata "aku sedang kesulitan". Yang satu melumpuhkan, yang lain membuka ruang untuk bertumbuh. Cara kita berbicara pada diri sendiri menentukan arah perjalanan ini. Kejujuran dengan diri sendiri juga erat kaitannya dengan keberanian untuk berubah arah. Banyak dari kita bertahan pada jalur tertentu bukan karena itu benar, tapi karena sudah terlalu jauh melangkah. Kita takut semua usaha sebelumnya sia-sia jika berhenti sekarang. Padahal melanjutkan sesuatu yang salah hanya karena sudah lama dijalani seringkali membuat kerugian semakin besar. Kejujuran membantu kita melihat bahwa berhenti bukan selalu kegagalan, kadang justru bentuk kebijaksanaan. Mengubah arah hidup tidak selalu berarti perubahan besar yang dramatis.
Seringkali perubahan dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang lebih jujur. Memilih istirahat tanpa rasa bersalah, memilih berkata jujur tentang perasaan, memilih tidak memaksakan diri mengikuti standar yang tidak sesuai. Perubahan kecil ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi dampaknya terasa besar di dalam diri. Kejujuran juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan masa lalu. Kita tidak bisa jujur sepenuhnya jika terus menyangkal pengalaman yang membentuk kita. Masa lalu, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, adalah bagian dari perjalanan. Mengakui kesalahan dan luka bukan berarti terjebak di sana, tapi berhenti melarikan diri darinya. Dari penerimaan inilah, kita bisa melangkah lebih ringan. Saat kita jujur, kita juga belajar bahwa tidak semua hal perlu dipahami sekarang. Ada pertanyaan yang jawabannya baru muncul setelah waktu berjalan. Kejujuran bukan berarti memaksakan diri menemukan makna dari semua hal seketika. Kadang cukup dengan mengakui bahwa kita belum tahu, dan itu tidak apa-apa. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup, bukan musuh yang harus selalu dikalahkan. Kejujuran pada diri sendiri juga mengurangi kebutuhan kita untuk terus membuktikan sesuatu. Kita tidak lagi sibuk menunjukkan bahwa kita kuat, sukses, atau baik-baik saja. Kita lebih fokus menjalani hidup yang terasa benar bagi diri kita, meski terlihat biasa bagi orang lain. Dari sini, muncul ketenangan yang tidak bergantung pada penilaian luar. Seiring waktu, kejujuran mengubah cara kita memandang kebahagiaan. Kebahagiaan tidak lagi dipahami sebagai kondisi sempurna tanpa masalah, tapi sebagai kemampuan untuk jujur dan hadir dalam setiap fase hidup. Kita bisa bahagia bukan karena hidup mudah, tapi karena kita tidak lagi berbohong tentang apa yang kita rasakan. Ada kedamaian dalam kejujuran, meski situasinya belum ideal. Kejujuran juga membuat kita lebih peka terhadap apa yang benar-benar penting. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang kita kejar sebenarnya tidak memberi kepuasan jangka panjang. Kita belajar menyederhanakan hidup, bukan karena tidak mampu, tapi karena sadar mana yang esensial. Dengan jujur, kita berhenti mengisi hidup dengan hal-hal yang hanya menambah kebisingan. Dalam proses ini, kita juga belajar memaafkan diri sendiri. Memaafkan keputusan yang dulu dibuat dengan pengetahuan dan kemampuan yang terbatas. Memaafkan diri karena pernah tersesat, tertipu, atau terlalu percaya. Kejujuran tanpa pengampunan hanya akan berubah menjadi penyesalan yang membeku. Tapi kejujuran yang disertai penerimaan membuka jalan untuk pertumbuhan. Kejujuran juga mengajarkan kita bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa keras kita menderita, atau seberapa sibuk kita terlihat. Kita berharga bukan karena selalu kuat, tapi karena kita manusia. Mengakui kebutuhan akan bantuan, istirahat, dan dukungan adalah bentuk kejujuran yang sering diremehkan, padahal justru menyelamatkan. Saat kita mulai hidup lebih jujur, kita mungkin merasa kehilangan beberapa hal. Tapi seringkali yang hilang hanyalah beban yang selama ini kita pikul tanpa sadar. Yang tersisa adalah ruang untuk bernafas, berpikir, dan memilih dengan lebih tenang. Hidup tidak menjadi sempurna, tapi menjadi lebih nyata. Pada akhirnya, belajar jujur dengan diri sendiri adalah tentang membangun kepercayaan dengan diri kita sendiri. Setiap kali kita mendengarkan perasaan kita dan menanggapinya dengan hormat, kepercayaan itu tumbuh. Kita tidak lagi merasa asing dengan diri sendiri. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita tidak akan meninggalkan diri kita sendiri. Kejujuran membuat kita lebih berani menghadapi hidup apa adanya, tanpa perlu banyak sandiwara. Kita tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti. Kita tahu kapan harus berjuang dan kapan harus melepaskan. Semua ini bukan hasil dari kepastian mutlak, tapi dari hubungan yang jujur dengan diri sendiri. Bagi kalian semua yang masih belajar, ingatlah bahwa kejujuran bukan garis akhir yang harus dicapai, tapi jalan yang terus dilalui. Ada hari di mana kita jujur, ada hari di mana kita kembali menghindar. Itu manusiawi. Yang penting kita selalu kembali mencoba mendengarkan diri sendiri, lagi dan lagi. Hidup yang jujur mungkin tidak selalu terlihat mengesankan, tapi terasa lebih bermakna. Kita tidak lagi hidup untuk memenuhi cerita orang lain, tapi membangun cerita yang selaras dengan diri kita sendiri. Dan mungkin disitulah bentuk kebebasan yang paling sederhana dan paling dalam. Jika ada satu hal yang bisa dibawa dari perjalanan ini, itu adalah kesadaran bahwa kita layak hidup dengan jujur. Layak merasa apa yang kita rasakan, layak memilih apa yang kita butuhkan, dan layak menjadi diri sendiri tanpa harus terus meminta izin.
Dari kejujuran itulah, hidup pelan-pelan menemukan arah yang lebih manusiawi dan lebih tenang.